Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum Kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah indah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf yang sekarang menjadi wakil raja di Mesir. Sesuai dengan mimpi sang raja yang pernah ditakbirkan oleh Nabi Yusuf, 7 tahun masa subur telah dilewati. Dan Yusuf yang memiliki amanah untuk kesejahteraan dan persediaan bahan makanan, bahan pangan, sudah menyiapkan bahan pangan dan makanan itu di gudang-gudang. Sehingga ketika sekarang dalam kondisi kemarau panjang, negara Mesir masih memiliki persediaan yang berlimpah ruah dari bahan pangan dan makanan. Sementara di daerah-daerah atau di negeri-negeri sekitarnya, mereka sudah mulai kekurangan bahan makanan. Sehingga banyak yang datang ke negeri Mesir untuk meminta bantuan. Di antara para pendatang yang ingin berbelanja, meminta bantuan di negeri Mesir, terdapat rombongan orang-orang Palestina. Di antara mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf, anaknya Nabi Yakub. Nabi Yusuf segera mengenali mereka. Sebaliknya, mereka tidak mengenali adik mereka yang pernah dilempar ke dalam sumur. Tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa Yusuf masih hidup, apalagi menjadi orang besar, pemimpin negara Mesir sebagai wakil raja yang berkuasa. Atas pertanyaan Nabi Yusuf, juru bicara rombongan putra-putra Yakub, ia berkata, "Wahai paduka Tuan, kami adalah putra-putra Yakub yang kesemuanya adalah 12 orang. Yang termuda di antara kami, putra ayah yang bungsu. Kami tinggalkan di rumah untuk menyertai ayah kami. Yang ayah kami telah lanjut usia dan buta pula. Seorang saudara lain telah lama meninggalkan rumah. Hingga kini kami tidak mengetahui di mana dia berada. Kami datang kemari atas perintah ayah kami, memohon pertolongan dan bantuan paduka Tuan yang budiman. Semoga dapat memperkenankan kami membeli gandum dan persediaan dari pemerintahan Tuan, guna memenuhi kebutuhan kami yang sangat mendesak sehubungan dengan krisis bahan makanan yang menimpa daerah kami." Nabi Yusuf menjawab keterangan saudara-saudaranya itu seraya berkata, "Kami meragukan identitas kalian. Kami khawatir bahwa kalian semua datang ke sini hanya untuk menjadi mata-mata musuh yang akan menghancurkan negeri kami. Oleh karena itu, kami menghendaki kamu memberi bukti-bukti yang kuat atas kebenaran kata-katamu. Kalian harus memberi bukti-bukti bahwa kalian benar-benar adalah anak-anak atau keluarga Nabi Yakub. Oleh karena itu, kalian harus membawa saksi yang kami percaya bahwa kamu betul-betul putra-putra Yakub." "Paduka Tuan yang bijaksana," sambut juru bicara itu, "kami adalah orang musafir gharib di negara Tuhan. Tidak seorang pun di sini yang mengenal kami dan kami kenal. Sulit sekali bagi kami pada saat ini memberikan bukti atau membawa saksi sebagaimana paduka Tuan inginkan. Kami hanya berpasrah kepada paduka Tuan untuk memberi jalan kepada kami dengan cara bagaimana
kami dapat memenuhi keinginan paduka Tuhan itu. Baiklah, Nabi Yusuf kemudian berucap, kali ini kami memberikan kesempatan kepada kalian untuk membeli gandum dari gudang kami secukup kebutuhan kalian sekeluarga. Dengan syarat bahwa kalian harus kembali ke sini selekas mungkin, membawa saudara bungsumu yang kamu tinggalkan di rumah. Jika syarat ini tidak terpenuhi, kami tidak akan melayani kebutuhan kalian akan gandum untuk masa selanjutnya. Kakak Yusuf yang tidak mengena dirinya itu berkata, paduka Tuhan, kami mengira bahwa ayah kami tidak akan mengizinkan kami membawa anak bungsu kami ke sini. Ia adalah kesayangan ayah kami yang sangat dicintai. Dia adalah penghibur ayah yang menggantikan kedudukan saudara kami Yusuf. Sejak ia pergi dari rumah menghilang tanpa meninggalkan bekas. Tetapi bagaimanapun keadaannya, demi kepentingan kami sekeluarga, akan kami usahakan untuk membujuk ayah kami agar mengizinkan kami membawa adik terkecil kami yang bernama Bunyamin ke sini besok. Sejak semula, Nabi Yusuf melihat wajah-wajah saudaranya yang datang membutuhkan gandum. Tidak ada niat sedikit pun dalam hatinya hendak mempersulit mereka sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap dirinya. Tanya jawab yang dilakukan dengan mereka hanya sekedar ingin mengetahui keadaan ayah dan adik bungsunya Bunyamin yang sudah bertahun-tahun ditinggal. Sudah bertahun-tahun terpisah. Itu hanya sekedar taktik untuk mempersiapkan pertemuan kembali dengan ayah dan saudara-saudaranya yang sudah lama berpisah. Nabi Yusuf memerintahkan pegawai-pegawainya untuk mengisi karung-karung saudara-saudaranya dengan gandum dan bahan makanan yang mereka butuhkan. Barang-barang emas dan perak yang mereka oleh kakak-kakak Nabi Yusuf bawa sebagai penukar untuk gandum dan bahan makanan itu disisipkan kembali ke dalam karung-karung mereka oleh Nabi Yusuf secara diam-diam tanpa mereka ketahui. Setibanya kembali di Palestina, berceritalah mereka, saudara-saudara Nabi Yusuf, kepada ayahnya Nabi Yakub tentang perjalanan mereka. Mereka juga bercerita bagaimana wakil raja menerima mereka yang dipujinya sebagai penguasa yang bijaksana, adil, rendah hati, dan sangat ramah tamah. Tanpa sedikit pun kesukaran mereka diberi gandum yang diisi oleh pegawai-pegawai Yusuf ke dalam karung mereka. Disampaikan pula oleh mereka kepada ayahnya bahwa mereka diharuskan membawa adik bungsu mereka ke Mesir bila mereka datang lagi untuk membeli gandum dan bahan makanan. Tanpa membawa adik, mereka tidak akan dilayani dan tidak diperkenankan membeli gandum yang mereka butuhkan. Karena itu, mereka dari jauh-jauh hari mohon agar mereka diperkenankan membawa adik mereka, Bunyamin, bila mereka harus kembali ke Mesir untuk membeli gandum. Mendengar cerita putra-putranya, berucaplah Nabi Yakub, "Tidak, sekali-kali tidak akan kuberikan izin kepadamu membawa Bunyamin jauh dariku. Aku tidak akan mempercayakan Bunyamin besertamu setelah apa yang terjadi dengan diri Yusuf adikmu. Kamu telah berjanji akan menjaganya baik-baik, bahkan sanggup akan mengorbankan jiwa raga untuk keselamatannya. Akan tetapi apa yang terjadi adalah sebaliknya. Kamu pulang ke rumah dalam keadaan selamat, sedang adikmu Yusuf kamu lepaskan menjadi mangsa serigala. Cukuplah apa yang telah kualami mengenai diri Yusuf. Janganlah terulang lagi kali ini pada diri Bunyamin." Ketika karung-karung yang dibawa dari Mesir dibongkar, ternyata di dalamnya terdapat barang emas dan perak yang telah mereka bayarkan untuk harga gandum yang dibeli. Seraya tercengang bercampur gembira,
Lari-larilah mereka menyampaikan keheranan mereka kepada sang ayah. Mereka berkata, "Wahai ayah, kami tidak berdusta dalam bercerita tentang penguasa Mesir yang baik hati itu. Lihatlah, barang-barang emas dan perak yang telah kami bayarkan untuk ganti gandum disisipkan kembali ke dalam karung kami tanpa kami ketahui. Jadi apa yang kami bawa ini adalah pemberian cuma-cuma dari penguasa Mesir yang sangat murah hati itu." Dengan diperolehnya gandum bantuan cuma-cuma dari orang yang tidak mereka kenal, keluarga Yakub menjadi tenang dan merasa aman. Persediaan yang terbatas itu tidak akan bertahan lama jika tidak disusul dengan persediaan baru selama musim kemarau belum berakhir. Demikianlah Nabi Yakub yang melihat persediaan gandumnya makin hari makin menipis, sedang tanda-tanda meredanya krisis makanan belum tampak. Terpaksa Nabi Yakub mengutus putra-putranya kembali ke Mesir untuk memperoleh jatah gandum yang kedua kalinya. Karena putra-putra Nabi Yakub tidak akan berangkat ke Mesir tanpa Bunyamin sesuai janji mereka kepada Yusuf, terpaksa Yakub sang ayah mengikut sertakan putra bungsunya yakni Bunyamin dalam rombongan kakak-kakaknya. Dengan iringan doa serta nasihat sang ayah, berangkatlah kafilah putra-putra Yakub yang terdiri dari 11 orang. Setiba mereka di perbatasan kota, berpencarlah mereka menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok memasuki kota dari arah yang berlainan sesuai dengan pesan ayah mereka. Untuk menghindari timbulnya iri hati penduduk serta prasangka dan tuduhan bahwa mereka adalah mata-mata musuh. Setiba di istana kerajaan, mereka diterima oleh adik mereka sendiri Nabi Yusuf dengan penuh ramah tamah, dan dihormatilah mereka dengan jamuan makan. Mereka disediakan tempat penginapan untuk tiap 2 orang sebuah rumah, sedang adik bungsu mereka Bunyamin diajak bersama Nabi Yusuf menginap di dalam istana. Sewaktu berduaan dengan Nabi Yusuf, Bunyamin mencucurkan air mata seraya berkata kepada kakaknya yang belum dikenal kembali, "Andaikan kakakku Yusuf masih hidup, niscaya engkau akan menempatkan aku bersamanya di sebuah rumah tersendiri sebagaimana saudara-saudaraku yang lain." Nabi Yusuf lalu menghibur hati adiknya dengan kata-kata, "Sukakah engkau bila aku menjadi kakakmu menggantikan kakakmu yang hilang itu?" Bunyamin berkata, "Tentu, tapi sayang sekali bahwa engkau tidak dilahirkan oleh ayahku Yakub dan ibuku Rahil." Mendengar kata-kata sang adik yang menawan hati itu, maka bercucuranlah air mata Nabi Yusuf. Lalu memeluk adiknya sambil mengaku bahwa dia adalah Yusuf, kakaknya yang hilang itu. Ia menceritakan kepada adiknya penderitaan-penderitaan yang telah dialaminya sejak ia diceburkan ke dasar sebuah sumur, diperjualbelikan sebagai hamba sahaya, ditahan di dalam penjara selama bertahun-tahun tanpa dosa, dan akhirnya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka diangkatlah ia sebagai wakil raja yang berkuasa. Yusuf mengakhiri cerita dengan berpesan kepada adiknya agar adiknya merahasiakan apa yang telah ia dengar, jangan sampai diketahui oleh saudara-saudaranya yang lain. Alangkah gembiranya Bunyamin setelah mendengar cerita sang kakak yang selalu dikenangnya. Ia segera memeluk kakaknya seraya berkata, "Aku tidak dapat membayangkan betapa gembiranya ayah bila ia mendengar bahwa engkau masih hidup dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, menguasai suatu kerajaan besar, tinggal di dalam istana yang diliputi oleh segala sarana kemewahan dan kemegahan. Sejak engkau menghilang, ayah tidak pernah terlihat gembira. Ia selalu diliputi oleh rasa sedih dan duka yang berkepanjangan. Tidak pernah
Sedetik pun bayanganmu terlepas dari ingatan ayah. Demikianlah keadaan ayah kami, wahai Yusuf, sejak engkau meninggalkan rumah dan menghilang, sampai-sampai beliau menjadi putih matanya karena kesedihan dan terus menangisi Yusuf. Tidak berhenti menangis sampai matanya buta. Demikian kisah pertemuan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya yang telah dikisahkan di dalam Al-Quran surat Yusuf dari mulai ayat 58 sampai ayat 69. Kisah yang mengharukan, pertemuan dengan saudara, kakak-kakaknya sendiri yang telah membuang Yusuf dan lama berpisah bertahun-tahun, dan dengan Bunyamin adiknya sendiri yang memang terpisah oleh kelakuan kelakuan kakak-kakaknya, kelakuan saudara-saudaranya, kini bertemu dengan haru. Yusuf, Bunyamin bertemu dan mereka semua menyadari bahwa mereka adalah kakak beradik yang bertahun-tahun terpisah lama, tapi sekarang dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah hidup manusia. Allah skenarionya, siapapun yang bertahun-tahun berpisah, jika Allah menghendaki untuk bertemu, maka pasti akan dipertemukan kembali. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Kita adalah hambanya, hamba yang lemah, hamba yang tidak berdaya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.